Supir Vanessa Tubagus Jody 6-12 tahun penjara menanti. Supir Vanessa Angel Tubagus Jody menyampaikan pengakuan mengejutkan soal kecelakaan yang merenggut nyawa sang artis. Dalam kecelakaan maut di Tol Mojokerto Jombang KM 672 pada hari Kamis 4/11 yang kemarin, Vanessa Angel dan suaminya Febri Bibi Adriansah meninggal di tempat. Fakta mengejutkan soal kecelakaan maut berdasarkan pengakuan Jody kepada polisi. Lelah dan mengantuk. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Gatot Repli Handoko mengungkapkan bahwa Jody mengaku lelah dan mengantuk saat mengendarai mobil. Yang kedua, bermain ponsel. Jody akhirnya mengaku kepada penyidik bahwa dia menyetir mobil sambil bermain ponsel sebelum kecelakaan terjadi. Yang ketiga, mengebut. Menurut Kennedy, sang sopir juga mengaku mengendarai mobil dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Begitu pula petunjuk kecepatan orang kepercayaan Vanessa Angel Bibi Ardiansah itu, yang diperkirakan netizen mencapai nyaris 200 km per jam. Pada saat kendaraan melaju, kita sudah mendapatkan beberapa saat kilometer menjelang TKP. Kecepatannya mencapai 130 km per jam, masih terus diselidiki, ujar Komisaris Besar Latif Usman. Yang keempat, tidak mengerem. Kombes Gatot Repli Handoko mengungkapkan bahwa kepolisian menetapkan kejadian tersebut sebagai kecelakaan tunggal. Analisis itu berdasarkan dari kondisi mobil pasca kecelakaan. Tidak ada bekas pengeriman dan tidak ada mobil lainnya yang terlibat kecelakaan. Yang kelima, unggah di medsos. Jody rupanya sempat merekam dan mengunggah perjalanannya sebelum kecelakaan melalui akun Instagram Tubagus Jody. Dari video yang beredar, sopir tampak merekam suasana tol Mojokerto Jombang KM 555. Tak lama setelah itu kecelakaan maut terjadi dan merenggut nyawa Vanessa Angel beserta suaminya. Kompol Kennedy mengatakan penyidik telah menyita ponsel dan alat bukti elektronik milik Jody. Sedang diajukan untuk pemeriksaan forensik, tutur Kennedy. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Latif Usman saat menjadi tamu di podcast Deddy Corbuzier, Senin 8 November 2021. Pengakuan Jody bahwa ia berkendara dengan kecepatan 120 km per jam dan bermain ponsel itu bisa dipidanakan sesuai pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Lalai pun misalnya mengantuk atau pecah ban bisa dipidanakan sesuai pasal 310, katanya. Kecelakaan mobil yang menewaskan Vanessa dan suaminya, kata Latif, karena faktor kecepatan, sehingga membuat mobil ringset tak terbentuk. Menurut dia, Jody dan pengasuh Gala bisa selamat karena airbag berfungsi. Kalau airbag tidak mengembang atau sampai pecah, Jody dan baby sister bisa parah. Menurut Latif, meski berpotensi sebagai tersangka, Tubagus Jody hingga saat ini tetap diperlakukan sebagai korban kecelakaan. Ia mendapatkan pendampingan psikologi. Kami dampingi sampai fit supaya memudahkan proses penyelidikan kami. Bahkan orang tuanya kami datangkan ke Surabaya agar memberikan motivasi bagi Jody untuk bercerita mengenai kejadian itu. Hingga kini, Latif menuturkan, polisi sudah mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Setelah olah tempat kejadian perkara, kami sudah mendatangkan dari ATPM juga untuk mengecek kondisinya, kendaraannya bagaimana, fungsi remnya bagaimana, semua sudah diperiksa. Akan dijelaskan dari saksi ahli. Menurut dia di KM 672+300, mobil mengalami oleng ke kiri dan sempat membentur pembatas besi yang fatal. Dia menghantam ujung batas beton pembatas tol, kata Latif.
Hantaman pada beton inilah yang menyebabkan terjadi benturan keras sehingga mobil terpelanting ke arah kanan di lajur cepat sampai mental 30 meter dan berguling. Akibatnya, ujung kiri depan sampai samping kiri kena beton, atas juga remuk karena tekanan dari samping sehingga ketarik ke bawah. Makanya, dilihat dari kerusakan kendaraan, saya bilang kecepatan di atas 100 km sampai menunggu petunjuk lainnya. Informasi dari media sosial seperti unggahan video di Instagram Story Jody yang kemudian dihapusnya juga menjadi petunjuk. Kami juga sudah kumpulkan CCTV yang ada di ruas tol mendekati TKP. Kita olah TKP, pemeriksaan saksi untuk kita menentukan penyebab kecelakaan di KM 672 KM arah Surabaya, tuturnya. Begitu pula petunjuk kecepatan orang kepercayaan Vanessa Angel Bibi Ardiansyah itu yang diperkirakan netizen mencapai nyaris 200 km per jam. Pada saat kendaraan melaju, kita sudah mendapatkan beberapa saat kilometer menjelang TKP. Kecepatannya mencapai 130 km per jam, masih terus diselidiki, ujar Kombes Latif. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan isikan pada kolom komentar.